Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menetapkan kita semua di jalan istiqomah, istiqomah di dalam kebenaran, istiqomah di dalam iman dan Islam, istiqomah mengikuti para ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang mengajak kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai ahlu baitihi, mencintai duriyah-duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dijauhkan dari fitnah-fitnah para ulama-ulama ulama-ulama jahat, ulama-ulama yang mengajak kita untuk membenci duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ditetapkan di jalan istiqomah hingga kita nanti meninggalkan dunia ini dan kelak kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendapatkan syafaat beliau, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, pada konten kali ini izinkan Al-Fakir untuk mengomentari perihal tentang kabar insiden yang masih hangat, yaitu si Jahannam, si Tungku Kuda Kirek yang diusir dari Jember, yang selama ini sosok ini selalu melaknat Ba'alawi, mencaci maki Ba'alawi, menjahanamkan Ba'alawi. Dan di saat manusia ini, makhluk ini datang ke Jember, kemudian diusir, ditolak oleh para pecinta Ba'alawi di sana. Kita bisa saksikan cuplikan videonya. Katanya mau acara apa di mana? Tuh. Di Malang. Di Malang besok. Oh silakan. Saya nanti malam ada acara. Ini Yai, minta maaf. Tadi saya begitu acara kiai-kiai datang, Tengku mohon maaf, silakan istirahat. Saya punya acara LKPP di sini. Tidak ada acara Ba'alawi dan lain sebagainya. Betul. Jangan sampai ada itu. Tidak ada. Ini komitmen sampai tidak ada acara bab nasab ya. Ada pemecah belah. Tidak ada. Kalau mau tahu hari Senin kesini lagi, Mas. Sampai tahu ya. Ini Fuad yang kedatangan Kiai Fuad Nur Hasan Sidogiri, Kiai Profesor Mujab, kita LKPP. Kalau mau, ini bukan masalah aja. nasab. Saya kasih simpulannya. Ya, kasih simpulannya. Kita di sini cinta Ba'alawi. Di luar sana banyak nyusul. Kita tahan. Betul, demi hak demi Allah, saya tahan dari Jatikoong, Jambisari, itu dari Tanggul semua mau turun. Saya tahan, biar kita yang masuk dulu. Ternyata sebagian ada yang nyusul ke sini. Nah, saya ngomong, biar saya ngomong pengen baik-baik. Soalnya dari pihak teman kita sudah koordinasi dengan Polres, katanya di sini. Ternyata gak ada apa-apa. Daripada gini, Mas Yai, daripada ramenya di sini, nama As-Siddiqi yang jelek, lebih baik satu orang aja yang keluar. Kayak gitu. Bisa istirahat di hotel, bisa di mana? Saya tadi Ya apa Bang Gori? Enggak, sebentar. Enggak, ya. Saya ini orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Kalau kalian mengusir orang dari satu tempat di Indonesia itu melanggar hukum. Iya. Enggak di Indonesia, enggak. Di Indonesia ini Sekarang ini kalian jangan begitu. Cara kalian orang Bukan Islam. masalah itu. Mikir imbasnya Bang Gori, ya Afwan ya. Sama-sama. Kalian tahu saya provokasi. Tidak ada acara bab nasab. Tidak ada pemecah belah. Tidak ada. Saya Tahu hari Senin kesini lagi, Mas. Sampean tahu ya. Hari Senin kesini lagi. Kiai Fuad Nur Hasan Sidogiri, Kiai Profesor Mujab, kita Ba'alawi semua. Maka begini Mas, Ini aja. Saya kasih simpulannya. Kasih simpulannya. Ya monggo. Kita di sini punya Ba'alawi. Di luar sana banyak nyusul. Kita tahan. Betul, demi hak demi Allah, saya tahan dari Jatikoong, Jambisari, itu dari Tanggul semua mau turun. Saya tahan, biar kita yang masuk dulu. Ternyata sebagian ada yang nyusul ke sini. Lah saya ngomong, biar saya ngomong pengen baik-baik.
Soalnya dari pihak teman kita sudah koordinasi dengan Polres, katanya di sini. Ternyata gak ada apa-apa. Daripada gini, Mas Yai, daripada ramenya di sini, nama As-Siddiqi yang jelek, lebih baik satu orang aja yang keluar. Kayak gitu. Betul. Bisa istirahat di hotel, bisa di mana? Saya tidak mau As-Siddiqi Tadi itu siapa tadi itu ya? Ya, Bang Gori. Enggak, sebentar. Nah, itu tadi beberapa potongan video yang berhasil Al-Bagir dapatkan. Jadi intinya tidak mungkinlah ada asap kalau tidak ada api. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Bisa kita ketahui selama ini siapa yang selalu menebar kebencian, menebar provokasi di media sosial. Dengan mengumbar caci makian terhadap para kiai, para ulama, para habaib. Bahkan para kiai dan ulama NU pun tidak luput dari hujatan dan hinaan gerombolan mereka ini, yaitu gerombolan para pembenci habaib. Yang mereka ini dipelopori oleh Kimat, si Peler, dan si Kiri Al-Jahannam, serta tim hurenya, yaitu para jongos-jongosnya. Yang selama ini koar-koar mau sweeping dan usir habaib Ba'alawi dari bumi NKRI, itu dulu siapa bro? Sejak dulu siapa? Yang main ancam, mau usir habaib, pakai pamer-pamer bentuk laskar, ya, pamer pasukan, mau habisi dan mau sembelih para habaib, siapa bro? Kan gerombolan kalian. Apakah kalian pikir ancaman kalian ini ya bisa membuat para pecinta habaib menjadi takut atau ciut nyalinya? Oh tidak bro, kalian salah bro. Sikap dan tantangan kalian selama ini justru akan membuat semangat jihad para muhibbin membara. Kalau kalian saja para pembenci semangat dan menyatakan siap mati, siap perang untuk memerangi para ulama dan habaib, maka para muhibbin jauh lebih berani dan lebih semangat untuk menghadapi kalian. Ingat sejarah bro, dulu PKI saja yang memiliki kekuatan politik dan bahkan memiliki kekuatan militer bisa ditumpas oleh kaum muslimin, apalagi cuma kalian. Kalian ancam mau gerutuk PBNU. Emangnya kami akan diam saja kalau kalian lakukan itu. Kalian sentuh ulama-ulama NU, kami siap menjadi tameng dan kami siap mati untuk membela ulama-ulama NU. Ingat bro, sebelum kalian usir dan sembelih para habaib di NKRI ini, maka kalian akan berhadapan dengan para pecinta habaib di Nusantara ini. Sebelum kalian sentuh kulit para ulama dan habaib di Nusantara ini, nyawa kami yang akan kami pertaruhkan untuk menjaga para habaib dan juga para ulama di negeri ini, khususnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat bro, tanpa membentuk ormas pun, tanpa membentuk laskar dan pasukan pun, kami para pecinta ulama dan habaib akan siap siaga setiap saat untuk menjaga dan melindungi para habaib dan juga para kiai dan ulama-ulama yang ada di PBNU yang sampai saat ini masih mengajari kami untuk tetap menghormati dan mencintai para habaib di negeri ini. Kami siap untuk mengorbankan jiwa dan raga kami serta nyawa sekalipun untuk membela para habaib dan juga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kalian kira kami selama ini diam karena takut bro, tidak. Tapi kami menunggu komando para ulama. Karena kami tunduk dan sami'na wa atokna derek sendiko dawuh dengan para ulama dan juga para habaib. Kami lebih bangga disebut sebagai jongos Ba'alawi, disebut budak habaib, daripada disebut jongos ataupun menjadi jongos daripada gerombolan Imat, Peler, si Tungku Kiri beserta gerombolannya. Kami lebih bangga dan lebih terhormat disebut sebagai budak ataupun jongos Ba'alawi. Kami siap mempertanggungjawabkan keyakinan kami sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di yaumil jaza. Dan nanti kita akan sama-sama mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita tinggalkan, kita lakukan selama di dunia ini. Ingat bro,
Para pecinta habaib tergerak hati dan jiwanya karena berlandaskan iman dan juga rasa kecintaannya kepada Islam dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahibus syafa'ah. Karena para muhibbin, para pecinta habaib tidak ingin menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai wujud kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Kami para muhibbin tidak mau negara ini pecah. Kami tidak mau negara ini hancur dan dipecah belah oleh kaum Wahabi, Syiah, dan komunis. Dan juga gerombolan-gerombolan kalian. Kalian pakai slogan pribumi, pembela ulama pribumi. Tapi kalian hina juga ulama pribumi. Kalian pakai simbol-simbol istilah bahasa pribumi hanya untuk membodohi masyarakat yang memang awam. Yang memang aslinya sudah bodoh, yang memang tidak pernah ngaji pada kiai. Dan kalau dari kalangan orang-orang alimnya yang menjadi bagian daripada gerombolan kalian, yang ikut-ikut menjadi pembenci para habaib adalah oknum kiai yang sudah terpapar virus hasud, iri, dan dengki, juga asobiah, fanatik buta terhadap kelompok dan golongan, rasis. Apalagi ditambah tokoh-tokoh yang sudah dibeli dan dibayar oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat gaduh di negeri ini. Kami tidak bodoh, bro. Meskipun kami bukanlah orang yang memiliki pengaruh, tetapi kalian ini bisa membaca keadaan ini. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ingatkan, jangan tertipu dengan slogan dan simbol yang mereka gunakan untuk menyerang para habaib. Meskipun mereka mengaku NU, mengaku Kiai NU, memakai bendera NU, tapi hati-hati saudaraku. Hati-hati, ingat, dulu NU pernah dimanfaatkan dan dirangkul untuk gebuk lawan politik. Ya, tapi setelah lawan politiknya berhasil dikebuk, gantian NU yang menjadi sasaran. Kemudian mereka hancurkan, mereka susupi, mereka habisi. Jangan coba-coba main-main dengan NU. NU itu bukan ormas sembarangan, bro. NU itu keramat. NU itu malati. Istilahnya kalau dawuh kiai-kiai itu NU ki malati, ya. Maka siapapun yang punya niat atau itikat jahat terhadap NU, maka pasti akan hancur lebur. Siapapun itu, mau pribuminya, mau non pribumi, mau habaibnya, mau ulama nusantaranya, semuanya yang punya niat buruk terhadap NU, ingin mecah belah dan juga menghancurkan NU dari dalam, pasti akan hancur binasa. NU ini didirikan bukan oleh para ulama sembarangan, tapi para ulama yang aulia, yang ma'rifat kepada Allah SWT, ahli riyadhah, wara', alim alamah. Maka bisa jadi sekarang ini mereka yang menggunakan NU untuk menyerang para habaib, menggunakan kebesaran, berkedok sebagai terah Wali Songo untuk menyerang para habaib dengan istilah membela pribumi. Emangnya para Wali Songo ini dari mana? Tidak ada para Wali Songo yang dari pribumi kecuali Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya. Dan target mereka berikutnya adalah ulama-ulama NU. Di balik peristiwa ini, konflik nasab ini, dimanfaatkan oleh orang-orang Wahabi ekstrim. Ya. Mereka ikut nibrung, mereka ikut mencaci maki, ikut memanfaatkan keadaan. Target berikutnya siapa? Ya ulama NU juga nantinya yang akan mereka habisi. Maka sadarlah kalian sebelum terlambat dan menyesal. Karena gini ya, hanya orang-orang yang bodoh, juga orang-orang yang hatinya memang sakit, yang terpengaruh oleh provokasi dan framing ataupun pengaruh-pengaruh jahat ya dari gerombolan-gerombolan para pembenci Pak Alawi ini. Saat ini mereka gunakan fitnah bahwa habaib Pak Alawi bukan keturunan Nabi. Mereka bongkar makam-makam para ulama dan para habaib, bahkan para wali dengan fitnah makam yang sudah dipalsukan, yang sudah diba'alawikan. Tapi tidak menutup kemungkinan, bro. Di berikutnya mereka akan usik juga dan akan permasalahkan juga semua makam-makam para wali dan para ulama yang selama ini diziarahi dan didatangi oleh warga Nahdliyin. Maka hati-hati, bro. Ini adalah strategi para Wahabi. Ya. Sebelum kalian menyesal,
kalian jangan tertipu oleh slogan-slogan mereka yang mengatasnamakan pribumi. Saudaraku, sebenarnya ya, kumpul di gerbong dan barisan mereka, para pembenci, ya, pembenci habaib di Nusantara ini, kumpul di barisan mereka yaitu kaum Wahabi, Syiah, ditambah lagi anak-anak cucu daripada komunis, dan juga para orientalis yang sebenarnya memang anti-Islam. Mereka adalah musuh-musuh Islam yang sangat anti dan benci terhadap syariat Islam. Memang sengaja menyusup untuk melemahkan kekuatan Islam dan memecah belah daripada persatuan dan kesatuan umat Islam. Jadi harus hati-hati. Kita harus sadar. Kemudian menanggapi daripada kedatangan si Kirik ke Jember ini, bisa jadi itu merupakan agenda mereka yang memang sengaja untuk memancing keributan. Karena sudah tahu bahwa di Jember itu banyak pecinta habaib, pecinta Ba'alawi. Ya. Apalagi Kiai Haji Idrus Romli yang selama ini getol, lantang melawan pemikiran-pemikiran daripada gerombolan mereka, itu berasal dari Jember. Dan dia memang berada di Jember. Jadi intinya agar nanti mereka punya alasan untuk buat dan juga memproduksi hoax untuk fitnah dan juga untuk menjelek-jelekan para habaib dan juga para pecinta habaib. Jadi bisa jadi kedatangan ataupun kelilingnya si Tungku Kirik ini ke Jember dan ini rencananya mau ke Malang, itu memang untuk membuat provokasi. Dan lico opo, bahasa Jawa ini lico opo, bentar terjadi kan. Si Kirik ini ditolak dan diusir di Jember. Lalu langsung muncul narasi dari kelompok satu gerbong dengan si Kirik ini, kemudian buat konten dengan judul Muhibbin Ba'alawi Persekusi Ulama Nusantara. Cie, dasar unyil. Sudah kebaca strategi kalian, bro. Ya, sudah kebaca. Bagi kami para muhibbin dan pecinta Ba'alawi, apapun yang kalian tebarkan di media sosial, masa bodoh. Kalian mau framing, mau buat fitnah dan provokasi, ya itu urusan ente, ya terserah. Yang pasti tidak ada asap kalau tidak ada api, tidak ada akibat tanpa sebab. Dan semua yang terjadi adalah reaksi dari aksi yang selama ini sudah kalian awali. Yang menghina, mencaci maki, merendahkan para habaib siapa? Bahkan yang menghina ulama dan kiai sepuh NU siapa? Yang bilang PPNU sudah dikuasai oleh jongos-jongos Ba'alawi itu siapa? Ya. Jadi apa yang sekarang nampak muncul sebagai reaksi dari umat Islam, khususnya pecinta Ba'alawi ini, yaitu bentuk reaksi bukan aksi. Itu semua akibat dari mulut busuk kalian semuanya. Di mana-mana para muhibbin pecinta habaib ini sebenarnya tidak ada yang anti ulama atau benci terhadap para kiai Nusantara, tidak ada. Karena mereka mencintai dan menghormati para habaib, juga semua atas didikan para ulama dan para kiai. Mereka tetap menjaga adab dan juga akhlak mereka dengan para habaib. Itu semua karena mereka dididik oleh para ulama NU dan para kiai-kiai NU. Mereka tahu siapa yang harus mereka ikuti dan jadikan rujukan di dalam masalah ilmu, ya. Mereka jadikan ulama dan kiai NU yang alim-alim sebagai rujukan dalam masalah ilmu syariat. Tetapi tetap menjaga adab dan juga akhlak kepada para habaib. Karena itu adalah contoh dan ajaran daripada guru-guru kami, kiai-kiai kami, dan ulama-ulama kami yang ada di NU. Karena selama ini yang mereka ketahui dan masyhur bahwa para habaib secara zati, ya, secara ideologi itu memang menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan belum pernah ada dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, mulai zaman dulu hingga sekarang, ulama NU mulai dari para muasisnya, ya, hingga sampai ulama penerus yang mengatakan ataupun memfatwakan bahwa nasab Ba'alawi itu palsu, ya kecuali gerombolan Kimat Al-Kadzab atau sekte Imadiyah Al-Kadzabiyah ini.
Tidak ada. Sebelumnya ulama-ulama terdahulu itu justru malah sangat menghormati dan sangat memuliakan para habaib. Jadi bagi kami orang-orang awam yang bukan ahli nasab ya, bukan ulama yang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan melakukan istiqra dan juga istihad, maka kewajibannya adalah bertaklid menjadi muqallid terhadap para ulama ahli ilmu di bidangnya. Jadi menjadi muhibbin kami ini sebagai pecinta para habaib, bagi orang awam seperti kami ini, ya cukup dengan cara bertaklid terhadap para ulama, derek dawuh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Itu prinsip kami. Sedangkan untuk menjadi pembenci tidak butuh rujukan, cukup dengan bodoh, goblok, dan hasut saja, busuk hati, itu sudah cukup sebagai alasan mereka untuk tidak suka atau benci, mencaci maki para habaib. Itu artinya bahwa tanpa mereka para pembenci, ya, tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah bertaklid kepada iblis laknatullah alaih. Ingat ya bro, kalian para pembenci habaib di Jember itu ada Habib Soleh Tanggul yang karomahnya serta kewaliannya sudah masyhur, dan sebatas yang saya ketahui ya di Jember itu masyarakatnya masih sangat menghormati para ulama dan para habaib. Jangankan para santri dan orang-orang soleh, bahkan orang-orang yang masih fasik ahli maksiat sekalipun ya, sholatnya masih dongtek istilahnya bahasa Jawa ini, masih kadang sholat kadang tidak, masih tidak pernah puasa kadang kalau di bulan puasa. Tapi kalau masalah menghormati para ulama, para habaib, itu di Jember itu masih luar biasa. Kalau ada masalah atau problem misalnya ya, baik itu masalah ekonomi, masalah problem keluarga atau karir dan juga yang lainnya, mereka masyarakat Jember itu mayoritas ya, khususnya umat Islam. Mereka datang sowan ke para kiai, para ulama dan para habaib untuk meminta barokah doanya. Itu artinya mereka masih sangat menghormati dan memuliakan para habaib dan juga para ulama. Ya. Jadi jangankan orang soleh, orang fasik pun mereka masih meminta barokah doanya para habaib dan juga para kiai. Jadi intinya terusirnya si kiri ini saat datang ke Jember itu adalah menuai apa yang sudah dia tanam selama ini. Dan Jember kondusif, insya Allah aman tanpa provokator, tanpa penebar rasisme, dan tanpa pengadu domba ulama dengan habaib. Jember tidak butuh kiri yang hanya akan menimbulkan masalah di Jember. Jember selama ini barokah, masyarakatnya tentram, aman. Para kiai, para ulama, serta para habaib saling menghormati, bersinergi, ya, saling memuliakan, ya, saling bekerja sama di dalam mendidik umat, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak pesantren-pesantren yang menjamur di Jember, lembaga pendidikan Islam yang berbasis NU di bawah naungan Nahdlatul Ulama, dan mayoritas itu pondok-pondok pesantren di Jember itu pesantren-pesantren NU. Jadi jangan dikotori dengan pemahaman-pemahaman yang akan menjadi racun, yang akan merusak keharmonisan dan juga ketentraman masyarakat Jember, khususnya warga Nahdien. Kenapa saya banyak tahu tentang Jember? Ya karena saya ini sejak kecil hingga dewasa ya, hidup dan juga besar di Jember. Belajarnya di Jember, ngaji di Jember. Ya di Jemberlah saya dididik oleh guru-guru dan juga para ulama. Dan selama ini guru dan kiai saya tidak pernah mengajari saya untuk membenci para habaib. Justru mereka semua mengajari saya serta memberikan contoh bagaimana mereka sangat mencintai dan menghormati para ulama, para kiai serta para habaib. Saya lahir dari keluarga NU. Belajarnya juga di lembaga pendidikan NU, dididik oleh kiai dan ulama NU. Dan saya Al-Fakir insya Allah akan tetap berada di gerbongnya para ulama NU yang istiqomah berislam ala manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan ciri-ciri NU adalah berkhidmah kepada NU, bukan mencari kehidupan dan keuntungan dunia dari NU. Ciri-ciri NU adalah mencintai para ulama dan habaib, selalu menjaga adab dan akhlak terhadap sesama umat Islam, dan menjaga adab akhlak terhadap para kiai dan ulama serta para habaib. Dengan berharap mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi, karena ulama adalah pewaris Nabi, sedangkan para habaib adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wallahu a'lam bishawab.